Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Islam, pecinta Allah dan Rasulnya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini di tanggal 8 Juni 2022, sedikit kami ingin menguraikan tentang makna silaturahim. Betapa besar silaturahim yang Allah memberikan nilai pahala yang sangat besar dan memberikan manfaat buat diri orang yang melaksanakan silaturahim atau silaturahim. Lewat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsatu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi fal yasil rahimah." Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka sambunglah silaturahim. Baik kepada kerabat, kepada saudara, teman, terlebih kepada orang-orang yang jauh dari kita. Kita datangkan, kita sambungkan silaturahim kita. Karena baginda menyampaikan siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka sambunglah silaturahim. Di samping bersilaturahim kepada orang-orang yang masih hidup, pula kita menyambung silaturahim kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Lewat berziarah kubur maupun bertawasul kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Orang yang hidup bisa mendoakan kita. Bahkan orang yang meninggal dunia pun dia bisa mendoakan kita. Bahkan orang yang sudah meninggal dunia saja masih bisa melihat ihwal bagaimana keadaan orang-orang yang telah ditinggalkannya di alam dunia. Ketika orang yang berada di alam dunia, saudara, anak, keturunannya dalam keadaan baik, artinya menuju kepada kebaikan, ibadahnya cakep, mantap, mendoakannya pun mantap, maka kata Imam Hakim, wa tafrahuna bihasanatihim wa tasdadu wujuhuhum bayyadun wa israqan. Dengan kebaikan yang diberikan oleh orang yang masih hidup buat orang-orang yang sudah meninggal, maka mereka menjadi senang. Kegembiraan akan tampak dalam raut wajahnya. Wa tasdadu wujuhuhum bayyadun wa israqan. Bahkan wajahnya berseri-seri, bergembira mendapatkan nilai pahala yang diberikan oleh orang-orang yang telah ditinggalkannya. Itu silaturahim kita. Sungguh besar
hikmah manfaat daripada silaturahim. Kita tidak mampu untuk datang berziarah kubur karena sikonnya jauh. Kita tidak mampu berziarah kubur karena tidak ada bekal. Cukup kita setelah melaksanakan sholat, insya Allah kita bersawasul, dan insya Allah dengan keyakinan kita, doa yang kita panjatkan lewat kiriman suratul Fatihah, insya Allah akan sampai kepada orang-orang yang telah meninggal. Begitu pula orang-orang tua kita yang masih hidup, kita doakan lewat silaturahim, mendoakan orang yang masih hidup, baik orang-orang tua kita, kakak dan adik kita doakan, mereka pun akan senang dan mereka pun akan mendoakan. Begitu pula orang-orang yang menzalimi kita. Dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan berkat rahmat Allah, dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau Nabi Muhammad mencapai kemenangan. Sehingga banyak dari kaum masyarakat, orang-orang yang berbondong-bondong menuju pada Islam, masuk pada Islam, mengikuti ajaran baginda Rasul, karena baginda Rasul memiliki sifat fa'fu anhum wastaghfir lahum, senantiasa mendoakan, memaafkan kepada orang-orang yang zalim, tidak memusuhi. Walau kunta fazal ghalizal qalbi lan faddu min hawli. Seandainya Rasulullah bersifat kasar, keras, karena mereka tidak mau masuk Islam, mengikuti terhadap ajaran Islam, tetapi Rasulullah mengajarkan Islam rahmatan lil alamin, sehingga mayoritas negara kita Indonesia memeluk agama Islam karena berkat akhlakul karimah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang membenci, orang-orang yang memusuhi dimaafkan, didoakan oleh baginda Rasul. Maka kita sebagai umatnya yang mengharap syafaat dari baginda Rasul, tidak lain tidak bukan adalah kita tinggal mengikuti daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Sehingga dengan kita mengamalkan sedikit demi sedikit dari sunnahnya baginda Rasul, dari Al-Quran, maka insya Allah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Terlebih maksud doa tujuan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah murahkan rizki kita, Allah sehatkan jasmani kita, Allah panjangkan usia kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir kalam Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.